Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Saya mempersilahkan Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh sejenak, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Mazmur 33 ayat dengan judul perikop, puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambu 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Bersama-sama, kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kita akan menaikkan pujian Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik.
untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih boleh bersama-sama menikmati nafas kehidupan kami. Kami masih boleh bersama-sama memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini agar boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sejak kita menerima Tuhan, kita mengalami perubahan dan selalu bersukacita. Amin. Amin. Kita naikkan pujian Sejak Ku Terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus, berbagai Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, Mari dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan sambutan dan pengarahan pastoral dari Bapak Gembala. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur kembali kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya dan penyertaan pemeliharaannya yang sempurna di dalam kehidupan kita. Hari ini kita boleh kembali berkumpul kembali di rumah Tuhan. Kita mau kembali menikmati berkat Tuhan, mau dikuatkan oleh Tuhan. Dan kita semuanya boleh mengarahkan hati kita semua kepada Tuhan. Bapak Ibu, seperti pujian tadi ya, perubahan hidup lah kita terima ketika kita percaya kepada Yesus. Jadi kiranya ini tidak hanya sekedar pujian, kita tidak hanya sekedar memuji Tuhan,
tapi kiranya kita sungguh-sungguh mengalami perubahan hidup di dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur ya, di antara kita yang kemarin sakit, hari ini sudah boleh kembali ke gereja ya, sudah Tuhan terus pulihkan. Bersyukur buat Ibu Tati di belakang, ya walaupun sudah masih lemas, saya lihat, tapi tetap semangat sudah datang ke rumah Tuhan ya. Jadi yang sehat jangan kalah ya. Jadi kita terus doakan Ibu Tati kiranya Tuhan terus berikan pemulihan sampai benar-benar pulih ya. Kita terus doakan ya. Baik, Bapak Ibu, kita bersyukur di bulan yang baru ini, bahkan di minggu ini ada jemaat yang berulang tahun. Yang pertama Bapak Bambang Saurwono, lahir pada tanggal 2 Oktober. Dan kedua Bapak Peri Sianipar, lahir pada tanggal 3 Oktober. Jadi jemaat yang berulang tahun yang hari ini hadir silakan berdiri. Ya, silakan Pak Bambang berdiri, Pak Peri belum ya. Nanti Pak Peri pasti datang ya. Ada kado ulang tahun dari gereja Mazmur 147 ayat yang ke-11 ya. Saya minta tolong ya ini Pak Bambang ini ketua PPI, wakilnya Pak Coki. Jadi silakan Pak Coki bisa membacakan kado ulang tahun buat Pak Bambang. Ya, pakai ke hal-hal yang penting saja. Dan kalau nanti habis airnya ya silakan Bapak Ibu ya ambil sendiri air diminta di rumah Pak Billy ya. Jadi sekali-kali kita kerja bakti nggak apa-apa ya. Jadi saya rindu siapa mau tergerak nanti mau ambil air di depan 1 ember 2 ember yang badannya masih kuat silakan ya. Jadi mungkin ada rencana Tuhan yang baik juga supaya kita saling menolong satu dengan lain ya, saling berbagi ya. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ibadah kita di siang hari ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dalam 1 Korintus 10 ayat 33. Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan membacakannya secara bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat 33. 2, 3. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat kita yang akan disampaikan oleh Saudari Tasya. Sebelumnya kita naikkan pujian karena salibmu. Hidup yang baru
Ya Tuhan, benar karena salib-Mu Tuhan kami berada di tempat ini saat ini. Kalau bukan karena salib-Mu kami gak ada sekarang Tuhan. Kami ingin memanjatkan setiap seru doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Kami ingin menyerahkan setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami ingin berdoa Tuhan, kami ucap syukur kami dapat berkumpul Tuhan bersama-sama di tempat ini. Kami ingin memanjatkan setiap seru doa kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami ingin membawa setiap seru doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah kami ini. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk gereja kami di tempat ini. Kami ingin berdoa untuk agar gereja kami bisa menjadi terang dan garam Tuhan di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah masyarakat kami di tempat ini. Kami membawa gereja kami agar gereja kami bisa menjadi keluh kesah setiap warga di tempat ini Tuhan, maupun juga jemaat-jemaat kami Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk berkati keluarga pendeta kami Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati keluarga pendeta kami, berikan mereka hikmat Tuhan hanya daripada-Mu saja. Berkati juga setiap pergumulan mereka Tuhan, berkati pelayanan mereka di tempat ini. Kami juga yang berdoa Tuhan untuk setiap keluarga gereja kami Tuhan, jemaat kami tempat ini. Kami berdoa untuk setiap kebutuhannya, berkati juga pergumulannya Tuhan, pekerjaannya, usaha-usaha mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati juga rencana renovasi gedung gereja kami Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus tolong agar gedung gereja kami ini dapat direnovasi dengan segera Tuhan. Kami mempunyai Tuhan yang luar biasa yang dapat mencukupi setiap kebutuhan yang gereja kami perlukan untuk renovasi Tuhan. Kami juga yang berdoa untuk saudara-saudari kami Tuhan yang sedang sakit. Engkau tahu Tuhan yang mereka rasakan di dalam tubuhnya. Kami berdoa untuk setiap pemulihannya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Tati, berkati juga Mbah Leon, berkati juga Iren. Kami juga berdoa untuk Kak Desi, Omah Mary, Mbah Foni, Mbah Slamet, dan jemaat kami yang lain Tuhan. Kami serahkan tubuh mereka dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan angkat sakit penyakit yang mereka derita Tuhan dengan tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga yang berdoa untuk setiap para lansia Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk Mbah Foni, Mbah Leon, Omah Mary, Pak Sarim, Mbah Slamet, Oma Susilowati. Kami berdoa untuk masa lansia mereka. Kiranya Tuhan terus memberikan mereka kesehatan dan berkati segala pergumulan hidupnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pendidikan setiap anak-anak di gereja kami. Kami ingin berdoa untuk yang masih di bangku TK, SD, SMP maupun SMA dan kuliah Tuhan. Kami berdoa untuk studi mereka. Kiranya Tuhan menemani setiap proses pendidikan dan juga pertumbuhan mereka. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk cabang kami di Sungai Galing dan pos PI kami di Labuan Bajau, Mentawai. Kiranya Tuhan terus memberikan sukacita atas mereka. Tuhan berkati pertumbuhan cabang kami dan pos PI kami. Kiranya setiap apa yang gereja kami butuhkan, Tuhan Yesus tolong berkati. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, bangsa yang kami cintai ini Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami. Kiranya Engkau menjauhkan Indonesia kami dari bencana, malapetaka, pertikaian yang lain Tuhan. Kami juga yang berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pemerintahan kami Tuhan. Kiranya sifat bijaksana, kejujuran, sifat adil Tuhan, pemerintahan kami bisa rasakan kepada kami. Kami mengakhiri doa kami Tuhan, menyampaikan rasa syukur kami kepadamu atas segala berkat yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Kiranya semua pujian, kemuliaan, dan kehormatan hanya bagimu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa ibadah kami ke dalam tangan-Mu dan doa kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Saat ini kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelum itu kita naikkan pujian Betapa Kita Tidak Bersyukur, nyanyian pujian nomor 350. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan
itu semua berkat Allah yang maha kuasa. Itu semua berkat Allah yang Ayat ketiga oleh kaum dewasa. Itu semua berkat guru. Panggilan memberi terambil dalam Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kepada saudari Gelsin dan saudari Iren, dapat menolong kita dalam mengumpulkan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan renovasi pembangunan gereja, boleh memberikan di kotak yang di belakang yang telah disediakan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan mempersembahkan persembahan kita dengan pujian berkati persembahanku. Berkati persembahanku, berkati karyaku juga, Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Muda Iko Mang Andreas. Namun sebelumnya akan ada persembahan dari paduan suara dan pujian dari Nurseri. Kepada paduan suara gereja dipersilakan.
Mari kita berdoa Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih ya Tuhan, Kau telah menolong, menyertai dan memberkati kami lewat ibadah ini dari awal sampai dengan pertengahan ini. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan itu sungguh-sungguh menyenangkan, memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan, dan membawa kami dikuatkan kembali. Dan tiba saatnya kami juga ingin dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar di siang hari ini, itu akan membawa kami boleh terus setia kepada Tuhan. Dan kami boleh teringat kembali akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang percaya. Supaya kami boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kau berkati kami semua ya Tuhan. Secara khusus anak-anak kami akan mengikuti kelas nursery. Di sana mereka akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Biarlah mereka juga boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah kami dengan segala keterbatasan kami. Kami siap untuk menikmati firman-Mu. Terpujilah nama Bapa dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Baik, sekali lagi saya mengingatkan bagi Bapak Ibu yang baru hadir ya. Jadi nanti kalau mau ke kamar mandi, kalau airnya kosong ya, silakan ambil air atau minta air di Pak Billy di depan, Pak ya. Ya, karena sudah 6 hari di gereja tidak ada air ya. Jadi jangan kamar mandi habis itu udah nggak mau peduli, mau tanggung jawab ya. Jadi kasihan nanti yang belakangan mau ke kamar mandi ya kaget ya. Jadi silakan ya diperhatikan itu. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah membaca satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-33. Tapi sebelumnya saya mau ngajak Bapak Ibu untuk melihat ya, ada 2 gambar di slide yang mau saya tayangkan ya. Ini peristiwa yang terjadi di minggu-minggu kemarin yang sedang viral ya. Dan Ibu Ani kemarin juga sempat menyinggung di doa pacar ya. Yang pertama, silakan. Slide selanjutnya. Iya, udah tahu ya semua Bapak Ibu ya. Jadi seorang ASN ngamuk melarang tetangganya yang Kristen, melarang seorang pendeta untuk berdoa di rumahnya ya. Mungkin ada persekutuan seperti kita ada KPW ya, seperti itu. Dilarang sampai marah-marah. Kalau Bapak sih lihat wajah mukanya, gak enak sekali ya. Jadi kalau marah itu seperti itu muka kita ya, gak enak dilihat ya. Ada kelihatan gak jadi berkat juga ya. Nah ketika Bapak Ibu melihat peristiwa ini ya, mendengar, menyaksikan videonya ya.
secara manusia mungkin kita marah, ya, kita marah, kita menggerutu mungkin, ya, kita juga merasa nggak adil jadi orang Kristen seperti itu. Dan saya tidak tahu apa yang ada di benak Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika melihat peristiwa ini. Tetapi ketika kemarin saya mendengar peristiwa ini, ya, saya lihat di HP juga, ada yang masukin di Facebook juga saya lihat. Bagi saya ini peristiwa yang biasa. Ya. Sudah sering kita melihat orang-orang seperti sebelumnya juga terjadi. Ya. Gitu. Tetapi saya langsung teringat dengan Rasul Paulus. Ya. Mungkin ketika Rasul Paulus hidup di zaman sekarang, mungkin Paulus juga viral seperti orang ini. Ya, kita tahulah kehidupan Rasul Paulus, ya, tidak beda jauh dengan orang-orang seperti ini dulu sebelum bertobat. Ya, bahkan Rasul Paulus itu lebih kejam dari orang ini. Kalau orang ini hanya mengeluarkan kata-kata yang nggak baik, melarang karena nggak ada izin apapun itu. Tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, melihat kehidupan Rasul Paulus, ya, yang disebut Saulus sebelum percaya kepada Tuhan, kita melihat kehidupannya. Dia tidak hanya benci dengan orang Kristen, tidak hanya melarang orang Kristen beribadah, tetapi lihat, dia menganiaya orang-orang percaya. Dia menganiaya orang-orang Kristen, bahkan dia juga membakar gereja. Mungkin kalau dulu ya ada HP, ya, Rasul Paulus juga viral seperti orang ini. Kita juga ini gak melihat apa yang dilakukan Rasul Paulus. Lebih mengerikan lagi, lebih sadis lagi. Dari apa yang dilakukan oleh orang ini. Bagi kita ini udah biasa. Ya, apa kita marah? Apa kita akan dendam? Apa kita benci? Nanti kita akan melihat keteladanan dari Rasul Paulus. Dan kita berdoa, bisa saja orang ini suatu saat percaya kepada Tuhan. Tapi hasil dari perbuatannya saya nggak tahu kelanjutannya sekarang. Mungkin dia turun jabatan atau dipecat, yang nggak tahu. Ya, akibat dari ini. Jabatannya sudah baik. Udah tinggi ya jabatan, udah bagus pemerintah. Tapi karena perbuatannya seperti ini. Ya. Nah, ini peristiwa yang viral. Ada lagi Bapak Ibu, saya juga merenungkan. Ada peristiwa ini. Tapi ada juga peristiwa lain yang terjadi yang dipiralkan juga. Silakan slide selanjutnya. Nah ini. Ya, ada gereja yang terbakar. Saya belum tahu apakah karena terbakar keteledoran jemaat atau karena dibakar, saya nggak tahu. Pokoknya gereja ini terbakar. Ya. Yang dipiralkan apa? Yang dipiralkan itu salibnya itu. Saya lihat di Facebook, saya lihat berita yang dipiralkan, bahkan anak-anak Tuhan lebih fokus kepada salib itu. Kenapa salib itu enggak roboh? Kenapa salib itu masih tetap berdiri? Dan ketika saya lihat videonya, oh benar. Ternyata api itu udah di situ sebenarnya. Tapi salib itu masih ada. Tapi ada yang berkomentar, itu biasa. Itu karena salib itu dari besi. Mungkin sebelum api itu ke situ sudah ada air, sudah disemprot dan sebagainya. Ya, banyak sekali komentar, khususnya orang-orang nggak percaya kepada Tuhan. Ya, tetapi kalau kita melihat, ya, memang ada keajaiban luar biasa di sini. Ya, tetapi dari peristiwa-peristiwa tadi sampai ini, kalau kita peka Bapak Ibu, yang saya tangkap dari peristiwa-peristiwa ini tidak hanya menonton, tidak hanya melihat, wow, tapi saya melihat, ya, segala sesuatu yang terjadi itu atas seizin Tuhan. Dan saya yakin gereja ini terbakar itu seizin Tuhan. Ya, Tuhan mengizinkan gereja itu terbakar. Mungkin Bapak Ibu, ini pemikiran saya. Saya melihat, mungkin saja Tuhan ingin mengingatkan tidak hanya kepada orang yang belum percaya. Tapi mungkin saja Tuhan ingin mengingatkan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin kita sudah lupa dengan tugas kewajiban kita untuk memberitakan, untuk memviralkan tentang kuasa salib itu. Sehingga sampai sekarang kita melihat, kalau kita lihat peristiwa itu pasti ada, oh salibnya.
Salib, salib, salib. Akhirnya orang kembali memikirkan tentang salib. Mungkin sebelum kita melihat ini kita sudah lupa dengan salib Tuhan. Artinya Bapak Ibu, mungkin saja ini maksud Tuhan untuk mengingatkan anak-anak Tuhan bahwa salib Kristus itu harus diberitakan. Mungkin karena kenyamanannya ada di dalam gereja. Saat ini kita ada di dalam gereja, kita lupa memberitakan tentang salib. Sampai-sampai Tuhan memviralkan sendiri. Tuhan bekerja sendiri supaya Injil itu terus disampaikan. Supaya orang lain kembali melihat kekristenan, kembali melihat salib Kristus. Bahwa itu tidak hanya sekedar, memang itu salib tidak menyelamatkan. Tetapi makna salib itu luar biasa bagi kita sebagai orang percaya. Salib mengingatkan akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Mereka yang percaya kepada Tuhan, yang mengalami kuasa salib Kristus, memiliki jaminan hidup yang kekal. Itu kata Yohanes 3 ayat 16. Dan kuasa salib itu mendamaikan kita dengan Tuhan. Kita awalnya seterunya Tuhan, kita didamaikan oleh Tuhan. Selepas kejatuhan manusia dalam dosa, kita menjadi musuh Tuhan. Tapi karena salib Kristus, darah Kristus di atas kayu salib, kita kembali didamaikan oleh Tuhan. Kita kembali berjumpa dengan Tuhan. Kita kembali diselamatkan oleh Tuhan. Dan kuasa salib Kristus itu melayakkan kita, menjadikan kita benar di hadapan Tuhan, kata Paulus di dalam kitab Roma. Jadi ini kembali mengingatkan kita, itu yang saya dapatkan ketika melihat peristiwa-peristiwa yang viral di minggu-minggu kemarin. Ya. Saya nggak tahu dengan saudara, apakah hanya lihat begitu saja, tapi kita nggak peka akan maksud Tuhan. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita lihat keteladanan Rasul Paulus. Saya tadi menyinggung Rasul Paulus. Ya, dia berkata di dalam, mari kita buka lagi ayat tadi Bapak Ibu. 1 Korintus 10 ayat 33. Apa kata Rasul Paulus di situ? Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Garis bawah ini. Supaya mereka beroleh selamat. Jadi dari satu ayat firman Tuhan ini, ya firman Tuhan ini bahkan Rasul Paulus sedang menjelaskan kepada kita. Ingin mengingatkan kepada kita ketika Rasul Paulus seperti ibu yang tadi itu. Dia marah-marah dengan orang Kristen. Dia tidak mengizinkan orang Kristen beribadah. Ya, bahkan Rasul Paulus dia menganiaya orang Kristen. Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kuasa salib Kristus, itu dia berkata seperti ini. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadi ketika Rasul Paulus mengalami pertobatan, dia terus berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Dia lakukan itu bukan apa? Bukan untuk kepentingan aku, tapi untuk kepentingan semua orang, supaya semua orang mengenal Tuhan. Supaya semua orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Supaya semua orang percaya kepada Yesus. Ini orang yang sudah bertobat. Ya. Sasarannya apa? Mengapa dia mau menyenangkan semua orang? Dan ketika Rasul Paulus menyenangkan semua orang, bukan untuk dia sendiri, tapi untuk kepentingan orang itu. Sasarannya apa? Supaya mereka beroleh keselamatan. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita melakukan segala sesuatu, semuanya itu kita lakukan supaya orang lain melihat siapa kita.
Bahwa kita adalah orang Kristen yang sudah diselamatkan. Siapa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dan supaya semua orang itu percaya kepada Yesus. Mengalami pertobatan di dalam kehidupannya. Dan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus tidak mudah Bapak Ibu. Dikatakan di situ. Menyenangkan hati semua orang dalam segala. Bukan untuk kepentingan diriku. Ini tidak mudah. Tidak mudah kita lakukan. Terkadang apa yang kita lakukan kepada orang lain, semuanya untuk kepentingan kita. Apa yang kita dapatkan, apa keuntungannya bagi kita ketika kita melakukan sesuatu buat orang lain. Terkadang ketika kita mau menolong orang melakukan sesuatu, kalau kita tidak mendapatkan apa-apa, buat apa? Ya. Terkadang kita mau datang kepada orang itu, menasehati dia, mengingatkan dia. Terkadang kita menuntut balasan, kalau kita tidak mendapatkan apa-apa, buat apa? Gak penting orang itu buat saya. Saya tidak mendapatkan apa-apa. Jadi sulit Bapak Ibu. Tapi Rasul Paulus luar biasa. Menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku. Tetapi untuk kepentingan orang banyak. Supaya mereka beroleh selamat. Gak mudah. Ya. Dan saya mengingatkan hari ini. Natal sudah dekat. Ya. Rapat. Sudah mulai panitia Natal sudah dibentuk di gereja kita. Rapat sudah 2 kali rapat ya. Kita sudah membicarakan banyak hal apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Ingat Bapak Ibu, Natal bukan hanya untuk kita. Natal bukan hanya untuk jemaat yang sudah percaya. Natal bukan hanya untuk gereja ini, tapi Natal untuk semua orang. Seperti Rasul Paulus. Natal kita lakukan supaya untuk semua orang. Supaya semua orang percaya kepada Yesus. Melihat salib Kristus. Ya. Melihat keajaiban Tuhan. Melihat karya-karya Tuhan yang dilakukan oleh Bapa di surga. Dia menjelma menjadi manusia lahir ke dalam dunia ini. Itu yang harus kita renungkan. Itulah yang terpenting di dalam perayaan Natal nanti. Jadi Natal untuk semua orang. Jadi ketika nanti kita mempersiapkan Natal, jangan lagi untuk kepentingan sendiri. Apa yang harus kita lakukan buat orang lain? Khususnya keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Teman, kerabat kita, masyarakat, tetangga kita. Apa yang harus kita perbuat? Berapa tahun yang lalu, saya mendorong Bapak Ibu untuk mengisi kantong misi. Sebelumnya nggak ada kantong misi itu. Ada kantong misi. Ya. Padahal sudah ada persembahan. Persembahan mingguan dan perpuluhan. Ada kantong misi. Saya hanya ingin mengingatkan Bapak Ibu. Bahwa berkat yang kita terima jangan untuk diri sendiri. Saya mengajak kita untuk memikirkan orang lain. Supaya mereka beroleh keselamatan. Mungkin kita hari ini tidak bisa memberitakan Injil Tuhan. Tapi melalui uang itu, kita juga sedang ikut berkontribusi memberitakan Injil Tuhan. Kita ikut sedang membiayai kebutuhan hamba Tuhan yang ada di pelosok-pelosok. Tuhan pakai mereka untuk memberitakan Injil Tuhan. Di sana banyak orang belum percaya kepada Tuhan dan Tuhan rindu. Mereka semua beroleh keselamatan. Dan apa yang bisa kita lakukan saat ini? Tuhan memberkati kita lewat kantong misi itu. Ya. Jadi supaya kita jangan hanya memikirkan gereja kita sendiri. Memang kita membutuhkan uang yang besar untuk renovasi gereja.
Tapi saya mengajak jangan hanya kepentingan diri sendiri. Mari kita memikirkan juga orang lain yang belum diselamatkan. Walaupun gereja kita seperti ini, tapi kita tetap pada kebenaran firman Tuhan. Kita tetap memberitakan Injil Tuhan di tengah keterbatasan kita. Kita punya pos PI di sana, di sini. Kita mau kembali firman Tuhan. Walaupun orang lain melihat gereja kita ketika orang datang, oh kok gereja Ebenezer seperti ini. Enggak masalah. Yang terpenting kita sudah memberitakan Injil Tuhan. Daripada gereja besar. Uangnya banyak, tapi hanya untuk diri sendiri. Tidak pernah memikirkan orang di luar sana yang belum diselamatkan. Tidak pernah memikirkan seorang hamba Tuhan harus diutus. Memberitakan Injil Tuhan. Gereja harus membiayai. Ya, gereja harus memikirkan itu. Walaupun kita terbatas. Gereja harus siap mengutus hamba Tuhan. Kalau semuanya itu untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan, percayalah Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati kita. Gereja yang kecil, gereja yang serba terbatas ini. Jangan sampai itu membatasi kita ya untuk pergi memberitakan Injil Tuhan. Ya, amanat agung Tuhan Yesus dalam Matius 28 itu harus terus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Dan hari ini Bapak Ibu saya ingin menyampaikan dua hal bagi kita. Apa yang harus kita lakukan supaya orang percaya, supaya semua orang percaya kepada Yesus melalui kehidupan kita saat ini. Mari kita mengikuti keteladanan Rasul Paulus. Hanya ada dua hal, saya hanya sampaikan singkat. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus mencari keuntungan orang lain. Maksudnya apa? Mari kita lihat ayat 23 dan 24. Masih dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Sebelum Rasul Paulus menyampaikan supaya semua orang percaya kepada Yesus. Ya, dia menyampaikan banyak hal. Ya, kepada jemaat yang ada di Korintus, orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat 23 sampai 24. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungan sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Memang di situ ada kalimat segala sesuatu diperbolehkan. Jadi jangan sampai kita salah mengartikan. Memang Tuhan memberikan kebebasan bagi kita orang percaya, tapi bukan segala sesuatu yang kita lakukan itu baik untuk orang lain, belum tentu baik untuk orang lain. Ya. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan, ya, ada keuntungan nggak buat orang itu? Apa yang orang itu dapatkan? Atau ketika kita melakukan sesuatu, apa yang kita dapatkan? Keuntungan apa yang kita terima? Ya. Dan di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, ada untungnya nggak buat orang itu? Ketika saya melakukan A, saya melakukan B, saya melakukan C. Jadi berkat gak buat orang itu? Buat teman saya, buat kerabat saya, buat tetangga saya, buat masyarakat. Jadi bukan bukan mendapatkan sesuatu untuk saya. Ya. Jadi sebagai orang percaya, Tuhan memang berikan kebebasan. Kita boleh melakukan ini dan itu. Maksudnya bukan melakukan kejahatan. Ya. Kalau kejahatan udah berarti gak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Mungkin kita melakukan A, melakukan B, dan itu gak berdosa. Saya melakukan ini, hidup saya seperti ini gak apa-apa. Saya kembali firman Tuhan itu baik. Tetapi kita perlu memikirkan. Apakah yang kita lakukan itu berguna gak buat orang lain? Ada keuntungan gak buat orang lain? Ya, menjadi berkat gak buat orang lain? Jadi Rasul Paulus mengajak kita.
kita supaya memikirkan orang lain. Apakah orang lain itu diuntungkan atau tidak dari setiap tindakan kita. Ya, mungkin kita melakukan sesuatu itu nggak berdosa kok. Saya nggak salah, saya tetap benar. Tetapi pikirkan orang itu. Dia mendapat keuntungan nggak dari apa yang kita lakukan? Dia mendapatkan berkat nggak dari apa yang kita lakukan? Imannya dikuatkan atau enggak? Atau dia makin jauh dari Tuhan? Atau dia akan meninggalkan Tuhan karena perilaku kita ini? Tapi kita meyakini apa yang saya lakukan ini baik. Enggak berdosa di hadapan Tuhan. Karena ada orang-orang Kristen yang imannya masih lemah. Dia masih bayi rohani. Dan itu perlu kita jaga Bapak Ibu. Supaya saudara perhatikan di situ dalam ayat 30-31 saya akan bacakan. Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi konteks firman Tuhan ini, Rasul Paulus sedang menyampaikan ya mengenai makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Boleh makan atau enggak? Bagi Rasul Paulus, sebagai orang percaya yang sudah bertobat, ada makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Bagi Rasul Paulus enggak masalah makan itu. Karena iman saya kepada Kristus, itu hanya sekedar makanan. Yang penting makan itu sehat, bukan makan racun. Tetapi ada orang yang mempersoalkan. Kok Rasul Paulus sudah bertobat, dia makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ini dipersoalkan. Ya. Karena apa? Yang mempersoalkannya imannya masih lemah. Maka dari itu Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Korintus. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Saya orang Bali. Ya. Habis itu saya pulang ke Bali, keluarga saya yang masih Hindu ini lagi merayakan hari rayanya. Dia buat sesajen, ada roti, ada kue, ada buah, dipersembahkan kepada dewanya. Ya. Habis itu 10 menit disembahyangin, didoakan, habis itu diambil untuk dimakan. Dikasih saya makan gak? Saya makan, gak masalah buat saya. Saya makan itu. Orang itu enak, buah, sehat, saya makan. Yang penting iman saya kepada Kristus, bukan kepada dewa itu. Tetapi ada teman saya, orang Kristen, dia bingung. Kok Pak Pendeta makan buah yang dikasih dewa itu? Seharusnya nggak boleh. Jadi ada orang-orang Kristen yang pemikiran kerohaniannya masih belum dalam. Jadi belum paham apa yang harus kita lakukan. Kita harus belajar mengendalikan diri. Kalau bisa nggak usah makan. Itu maksud Rasul Paulus di sini. Untuk kepentingan orang ini, untuk iman orang ini. Supaya orang ini gak berpikir, pendeta makan buah itu sama aja dia menyembah berhala, percaya kepada Allah orang itu. Kalau saya ya gak masalah lah. Saya ikut aja menyembah Allah itu. Orang Pak Pendeta melakukan itu. Jadi itu yang dimaksudkan Rasul Paulus di sini. Jadi kita belajar mengendalikan diri kita. Ya. Untuk mencari keuntungan orang lain. Ya, mendatangkan berkat atau tidak. Saya lupa bulan lalu atau berapa minggu lalu. Ada yang viral juga. Pendeta, saya nggak boleh sebutkan ya. Nama dan gerejanya ya. Ketika ada ibadah pelepasan jenazah. Ya, pemakaman mau dimakamkan. Ya. Ada salah satu anggota keluarga
ya yang lagi berduka itu menaruh tasnya, udah tahu semua ya, di dalam peti jenazah. Pendeta itu melarang. Tidak hanya sekedar melarang dengan pakai mikrofon begini, tapi anggota keluarga yang berduka itu dia tetap menaruh tas itu, membiarkan tas itu. Tapi pendeta itu tidak hanya sekedar menyampaikan lewat mikrofon, tapi dia juga langsung mengambil. Bagi pendeta itu salah. Dan apa yang dilakukan oleh pendeta itu bagi saya benar, dia nggak berdosa. Tetapi kita lihat bagi keluarga, mereka kecewa nggak? Kecewa. Mendatangkan keuntungan nggak buat dia? Tidak. Dia jadi marah, dia jadi kecewa. Kok Pak Pendeta seperti itu? Itu pelajaran Bapak Ibu. Menaruh barang apapun di peti, memang kembali firman Tuhan, nggak ada gunanya, sia-sia. Orang udah mati, harta nggak bisa bawa pergi. Tetapi di saat momen seperti itu, apapun yang dilakukan oleh keluarga, kita harus mampu menahan diri. Nanti sudah selesai, baru kita ajarkan mereka. Pelan-pelan ajarkan mereka. Mungkin pemahaman rohaninya, teologianya belum nyampe. Ya, belum terlalu dalam dia mengerti. Kita ajarkan pelan-pelan. Seharusnya saya sebagai hamba Tuhan, di saat seperti itu, yang harus difokuskan adalah Injil itu. Bagaimana orang bisa bertobat dalam suasana seperti itu? Bagaimana orang bisa kembali meyakini akan kasih Tuhan, akan berkat Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan. Bagaimana orang bisa meyakini akan kehidupan kekal di surga. Bahwa mati masuk surga. Percaya kepada Yesus mati masuk surga. Itu yang harus ditekankan. Bukan tas itu. Itu nanti di belakangan. Jadi kira-kira seperti itulah yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Khususnya kepada saudara-saudara kita yang lain. Kita harus mendatangkan keuntungan. Dan kita lihat ayat yang ke-32 Bapak Ibu. Ayat 32 dikatakan di situ. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang. Baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Syak. Jangan kehidupan kita mendatangkan batu sandungan bagi orang lain. Karena ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Ada orang-orang yang tadinya setia dan dia tidak mau setia lagi kepada Tuhan. Bahkan mereka meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena mereka melihat kehidupan kita orang percaya yang tidak baik. Orang tidak melihat buah pertobatan kita. Minggu lalu saya sampaikan. Kita sebagai orang percaya hasilkanlah buah-buah pertobatan. Ketika menjadi orang Kristen jangan hanya pengakuan saya percaya kepada Tuhan. Ya. Tapi kita harus sungguh-sungguh bertobat. Orang yang sungguh-sungguh bertobat pasti kelihatan buahnya. Buah pertobatan itu pasti ada. Perbuatan baik itu pasti ada. Tapi perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Perbuatan baik itu adalah buah dari pertobatan kita. Jadi iman kita kepada Yesus itu yang menyelamatkan. Tapi kalau orang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, menyatakan diri bertobat dan tidak hanya sekedar pengakuan, perbuatannya pasti akan baik. Itu buah pertobatan. Sehingga kehidupan kita tidak mendatangkan syak, tidak mendatangkan batu sandungan bagi orang lain. Ya. Jadi minggu lalu saya sampaikan, jangan sampai orang berkata kepada kita, atau orang melihat kita, kok orang Kristen begitu ya? Katanya orang Kristen, setiap minggu ke gereja, baca Alkitab. Kok orang Kristen begitu ya? Kok orang Kristen begitu ya? Ya. Jadi buah pertobatan itu ya akan terlihat di dalam kehidupan kita. Apa itu pertobatan? Saya perlu mengingatkan lagi. Sederhananya begini Bapak Ibu. Mungkin
bagi Bapak Ibu yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga. Ketika ada persoalan di dalam keluarga, suami dan istri berantem, ada perselisihan di dalam keluarga. Dan suaminya ini belum percaya kepada Tuhan. Dan ketika ada masalah keluarga itu suaminya langsung pergi. Jauh pergi. Ngumpul sama teman-temannya, habis itu apa? Minum alkohol, mabuk-mabukan, habis itu pulang. Tetapi kalau orang suami yang sudah menyatakan diri bertobat, mengaku percaya kepada Yesus. Ketika ada masalah dalam keluarga, masalah itu selalu ada, perselisihan selalu ada dalam rumah tangga. Tetapi suaminya ini sudah bertobat, mungkin dia pergi menenangkan hatinya, menenangkan pikirannya. Dan ketika dia duduk, dia ngumpul dengan teman-teman yang dulu yang belum percaya kepada Tuhan. Dan di depannya ada banyak sekali alkohol. Tapi karena suami ini sudah bertobat, ada alkohol di depannya. Ada semuanya di depannya, ada rokok semuanya di depannya. Tetapi apa yang ada di depannya tidak masuk dalam tubuhnya. Itu orang yang bertobat. Ya, itu orang yang bertobat. Ada alkohol di depannya. Tetapi dia, minuman itu gak masuk lagi ke dalam tubuhnya. Itu orang yang bertobat. Tapi orang yang belum bertobat, orang belum sungguh-sungguh bertobat. Ketika ada persoalan dia pergi ketemu temannya lagi. Kembali lagi menikmati kehidupan seperti itu. Itu orang yang belum bertobat. Jadi itulah pertobatan Bapak Ibu. Supaya apa? Kita tidak mendatangkan batu sandungan. Melainkan kita bisa mendatangkan berkat. Ketika kita datang kepada teman-teman kita yang dulu, yang teman ngajak kita minum mabuk-mabukan. Ketika kita kembali kepada dia, kita ada masalah dalam keluarga. Tetapi orang itu bisa melihat, wah, udah berubah. Gak mau minum-minuman, gak mau mabuk-mabukan lagi. Dan orang itu mulai berpikir dia, mungkin bertanya-tanya, kenapa dia bisa berubah seperti ini. Akhirnya dia rindu, bertanya rindu, menyampaikan sesuatu kepada orang yang bertobat ini. Dan orang yang bertobat itu menyampaikan kenapa dia bisa bertobat. Karena dia sudah percaya kepada Tuhan. Disitulah kita menjadi kesaksian. Akhirnya semua orang yang ada di sekitar kita menyaksikan buah pertobatan kita. Dan suatu saat Roh Kudus bekerja. Dan dia bisa percaya kepada Tuhan. Jadi sekali lagi saya menyinggung buah pertobatan itu sangat penting Bapak Ibu. Jangan sampai kehidupan kita mendatangkan batu sandungan bagi orang lain. Jangan kita menjadi syak atau batu sandungan. Kesaksian hidup kita sangat menentukan keselamatan orang lain. Ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai jemaat Tuhan? Mari kita mencari keuntungan orang lain. Jangan hanya hidup untuk diri sendiri. Jangan hanya mencari keuntungan untuk diri sendiri. Kalau kita melakukan A, B, ini itu, tingkah laku kita apakah mendatangkan keuntungan bagi orang lain? Apakah dia melihat kesaksian dari kehidupan kita? Dan jangan sampai hidup kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Ya, semua orang perlu Yesus. Ya. Mungkin kita tidak bisa memberikan kesaksian, memberitakan Injil seperti orang lain. Udah hafal firman Tuhan. Pintar menyusun kalimat supaya Injil itu bisa masuk. Mungkin kita nggak punya kemampuan di situ. Tetapi Injil itu bisa tersampaikan lewat kehidupan pribadi kita. Entah itu di rumah, di sekolah, di kantor, tempat pekerjaan.
tetangga kita, masyarakat. Kalau dia melihat kita baik hidup kita, karena hasil dari buah pertobatan itu, kita sedang memberitakan Injil Tuhan. Kita sedang menjadi kesaksian. Jadi kita percaya kepada Tuhan, keselamatan bukan untuk kita sendiri, tapi untuk semua orang. Kata Rasul Paulus, ketika dia mengenal Tuhan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau kita punya kerohanian, kita sudah sampai di situ, yakin kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas, yang lemah, yang tidak sempurna ini, sudah berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang belum tersampaikan. Tapi biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam setiap hati dan pikiran kami. Sehingga firman Tuhan ini boleh kami mengerti dan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mau menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau Injil terus disampaikan di tengah keterbatasan hidup kami Tuhan. Pakailah kami yang terbatas, yang lemah ini Tuhan. Supaya kami boleh terus menjadi terang dan garam bagi banyak orang. Supaya orang lain boleh melihat ada kasih Allah di dalam hidup kami. Dan kami rindu, dimanapun kami berada, kami boleh terus memancarkan terang Kristus. Supaya semua orang beroleh keselamatan di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau merespon kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian nomor 192. Rahmat Bapa terus bercahaya.
diingatkan oleh Tuhan untuk kembali mengingat saudara-saudara kita yang sedang lemah imannya. Mungkin juga ada keluarga kita yang belum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Ada tetangga kita, teman kerabat kita yang belum menikmati kasih karunia yang dari Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menyatakan diri bertobat percaya kepada Yesus, ada tugas yang mulia bagi kita. Kita harus pergi menjadi berkat buat mereka, menguatkan iman mereka yang lemah, memberitakan kasih keselamatan buat mereka yang belum percaya kepada Yesus. Ini tugas kita semua. Kita terbatas, kita lemah. Mungkin kita tidak punya kecakapan dan memberitakan Injil Tuhan lewat tutur kata kita, lewat bibir kita. Tapi setiap kita mampu memberitakan Injil Tuhan lewat kehidupan kita sehari-hari, lewat karakter kita, lewat buah-buah pertobatan kita. Mari Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, hari ini, besok dan seterusnya, mari kita tidak hanya sekedar hidup di dunia ini. Jangan hanya menikmati kasih karunia Tuhan sendiri. Mari kita pancarkan terang Kristus lewat kehidupan kita, supaya orang-orang yang ada di sekitar kita beroleh keselamatan di dalam Yesus. Dan Tuhan akan memberikan upah bagi kita semua. Tuhan menghargai jerih lelah kita ketika kita mampu menjadi berkat bagi orang lain. Jangan takut memberitakan Tuhan, kasih Tuhan. Jangan takut memberitakan Injil Tuhan. Ingat ada kuasa Tuhan yang akan memampukan kita, memberikan keberanian, kemampuan bagi kita. Oleh karena itu mintalah pimpinan yang dari Tuhan. Ketika kita mau melangkahkan kaki kita kemanapun, mari mulai saat ini kita berdoa satu jiwa buat Tuhan. Saya mau menyampaikan kasih Tuhan. Saya mau memberikan teladan yang baik kepada keluarga saya, teman, kerabat saya. Supaya mereka melihat kasih Yesus. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur di siang hari ini. Kami masih boleh menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan di gereja ini. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, apapun yang kami lakukan di sepanjang ibadah ini, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan membawa kami semua boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan terus setia menjadi berkat bagi banyak orang. Terus setia menceritakan kasih Tuhan. Supaya orang lain beroleh keselamatan di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami yang lemah, yang terbatas ini, kami kembali mempercayakan kehidupan kami di sepanjang minggu yang baru ini ya Tuhan. Kami sadar kami terbatas. Kami tidak mampu menjalani hari-hari kami di sepanjang minggu ini dengan kekuatan kami sendiri ya Tuhan. Oleh karena itu, kiranya Tuhan sendiri yang akan membimbing kami, menguatkan kami, supaya kami mampu menjalani hari-hari kami di sepanjang minggu ini. Sehingga kami boleh terus berjalan di jalan Tuhan. Dan kami juga mempertaruhkan apa yang harus kami lakukan, kami kerjakan di sepanjang minggu ini. Kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kami pertaruhkan pekerjaan kami,
usaha kami, dagangan kami, sekolah, studi, keluarga kami, pelayanan kami. Hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami meyakini bahwa Tuhan kami, Allah yang hidup. Engkaulah yang akan membimbing kami di sepanjang minggu ini. Sehingga kami akan memperoleh sukacita, damai, sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan kembali menuntun kami. Menibakan di rumah kami dalam keadaan yang baik. Dan kami kembali siap untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Baik yang ada di gereja dan yang ada di rumah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Kristus datang kembali. Amin. Aku berharap pada Tuhanku. Silakan duduk saat itu. Amin. Baik, sebelum Bapak Ibu meninggalkan ruangan gereja ini, panitia acara akan menyampaikan pengumuman bagi kita. Silakan. Baik, Bapak Ibu, mohon menunggu sebentar, saya akan mengumumkan kegiatan gereja di minggu ini, hari Senin besok, terlihat ya, KPW akan diadakan gabungan kembali bertempat di gereja, yang bertugas memimpin acara Saudara Doni, Guru KPW Ibu Eliati. Kemudian di hari Rabu ada jam doa, jam 7 malam, silakan untuk hadir. Yang bertugas memimpin acara Ibu Foni, renungan Ibu Anisi Mamora. Dan untuk minggu ini PKMB dipindahkan ke hari Kamis karena ada kegiatan nonton bareng tapi di luar gereja. Jadi silakan kaum muda hadir dan seperti yang sudah disampaikan hari Sabtu kemarin, silakan mempersiapkan diri. Kita akan pergi bersama dari gereja ke Citra Tower di Kemayoran. Nanti PIC-nya Saudari Tasya. Silakan untuk hadir kaum muda jam 6 sore. Ya. Kemudian hari Sabtu ada doa fajar jam 6 pagi sampai jam 7 yang bertugas memimpin acara Bapak Aritan, renungan Ibu Anisi Mamora. Hari Minggu, sekolah minggu dibuka dan ditutup oleh Saudari Lingga jam setengah 9 pagi. Tadi murid-muridnya sudah hadir lebih dulu dibanding guru-gurunya, jadi minggu depan harus datang barengan. Setengah 9 pagi silakan untuk hadir sekolah minggu. Kemudian
Ibadah umum jam 10 pagi yang bertugas Inspiration Wanita Baptis Indonesia. Silakan untuk mempersiapkan diri. Pemimpin acara Saudari Tasya, pemimpin pujian Ibu Andi Simamora, pengkhotbah Pendeta Muda Komang Andreas, doa syafaat Bapak Luki Sarwarwora, pembawa persembahan Ibu April dan Ibu Elda, doa persembahan Bapak Bambang, pemusik Saudari Fani, nursery Ibu Rini, penerima tamu Ibu Tati, multimedia Saudara Elson, online service Saudara Doni. Diinformasikan hari ini jam 1 siang nanti akan ada latihan paduan suara dan ada pengumuman tambahan dari Ibu Lilis selaku Ketua WBI. Wanita Baptis Indonesia silakan untuk berkumpul setelah ibadah karena ada yang akan dibicarakan. Demikian informasi untuk kegiatan gereja dan pengumuman lainnya. Selamat hari Minggu semua, Tuhan Yesus memberkati.
Ini saya mau membicarakan masalah konsumsi untuk Natal. Kenapa saya mau membicarakan sekarang? Karena Ketua Natal itu udah nanyain apa sih BBI mau bikin apa? Karena khusus Natal ini, Natal tahun baru itu BBI yang ini, yang apa namanya, yang penghandle ya BBI semuanya. Jadi saya pilih setiap acara itu dari Natal gabungan sampai tahun baru itu ada 5 acara. Jadi nanti tiap wanita itu ada bagiannya sendiri-sendiri di setiap acara. Jadi untuk pembagiannya untuk Natal gabungan itu saya sama Bu Rini. Itu biasanya kita makan nasi ya, biasanya nasi kan biasanya. Dan ini saya budgetin itu 25.000, tapi ini kan udah belum ini ya, belum kita baru mengajukan aja. Untuk persetujuannya disetujui apa enggak itu belum tahu. Dan untuk malam puji-pujian biasanya snack Bu April sama Bu Eli tugasnya. Walaupun kita tugas setiap acara itu 2 orang, tapi nanti kalau dalam pelaksanaannya apa membagikan semuanya kita ikut terlibat semuanya gitu.